Halo generasi milenial, perkenalkan kami dari kelompok KKM 292. Kita mau sharing ke kalian tentang pentingnya peran kita dalam perpajakan Indonesia. Yang pertama, manfaat pajak bagi pembangunan. Negara Indonesia pastinya akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan apa yang terjadi di global dan membuat Indonesia terus melakukan pembangunan nasional, yang dimana merupakan pembangunan fisik ataupun pembangunan sumber daya manusianya. Untuk itu diperlakukan sumber-sumber dana di pajak adalah salah satunya. Dana yang didapat dari sumber pajak tersebut akan dialokasikan ke berbagai bidang untuk pembangunan nasional. Nah, bidang tersebut adalah pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kemudian yang kedua kita akan membahas subjek pajak. Kali ini kita akan membahas mengenai orang pribadi yang memiliki syarat seperti orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Ketiga, kewajiban wajib pajak orang pribadi. Pertama adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi perlu mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, SPT tahunan. Pertama, wajib pajak orang pribadi punya kewajiban melaporkan penghasilan dan harta dan kewajiban mereka setahun sekali dalam formulir SPT tahunan ke KPP. Jika ada status kurang bayar, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak melalui bank sebelum batas waktu, yaitu setiap tanggal 31 Maret. Periode pelaporan SPT pajak orang pribadi adalah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dan harus dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Ada 3 macam SPT tahunan. Yang pertama, formulir SPT 1770 untuk wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan dari kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, SPT 1770S untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di atas 60 juta. Ketiga, formulir SPT 1770SS untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di bawah 60 juta. Kemudian, kewajiban wajib pajak yaitu untuk mengisi SPT tahunan pribadi di online pajak untuk zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, kewajibannya adalah melapor SPT tahunan dengan online pajak, yang dimana zaman sekarang sudah segala yang berbasis online. Nah, selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang tentunya nggak kalah penting, yakni mengenai NPWP dan SPT. Pernah dengarkan tentunya? Yuk kita dengarkan pembahasannya. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan NPWP? Dalam hal ini NPWP orang pribadi. NPWP orang pribadi adalah nomor pokok wajib pajak yang diberikan Ditjen Pajak untuk orang perorangan. Mudahnya, NPWP itu adalah sebuah kartu identitas yang resmi guna melakukan kegiatan perpajakan, seperti hitung, setor, dan lapor pajak. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah memiliki NPWP itu wajib? Bagaimana bila seseorang tidak memilikinya? Intinya, apabila kita menerima penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan ataupun dari usaha sendiri, maka kita wajib menyetorkan pajak terutang tersebut pada negara. Sedangkan konsekuensi bila tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan sanksi tarif pajak yang lebih tinggi dari tarif normal. Jadi, lebih baik punya, bukan? Caranya sangat mudah. Kita bisa memilih mengajukan langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau dengan cara generasi milenial, yakni melalui website secara online. Yang pertama, cara membuat nomor pokok wajib pajak melalui KPP. Siapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi. Datanglah ke KPP terdekat dari alamat pada KTP. Bila alamat domisili sekarang berbeda dengan KTP, kita diharuskan melampirkan surat keterangan tinggal dari kelurahan. Isi formulir pengajuan NPWP. Selanjutnya, serahkan berkas ke petugas pendaftaran. Lalu, menerima tanda terima dari pendaftaran wajib pajak. Dan selesai. Tunggu pemberitahuan selanjutnya ya. Nah, buat generasi milenial seperti kita nih, ada cara yang lebih praktis tanpa harus kemana-mana. Kita bisa membuat nomor pokok wajib pajak secara online. Pertama, buka halaman elekpajak.go.id, lalu pilih menu daftar yang ada di bagian bawah. Masukkan alamat email yang masih aktif agar verifikasi bisa dilakukan. Selanjutnya,
buka link verifikasi yang telah dikirim melalui email, lakukan pengisian data diri secara lengkap agar bisa melangkah ke proses selanjutnya. Pastikan data diri yang diisikan adalah benar ya. Setelah pengisian data diri selesai, buka email dan klik link verifikasi. Selanjutnya, masuk ke sistem e-registrasi dan pilih menu pengajuan NPWP. Ikuti langkah-langkah pengisian dengan teliti dan pastikan data yang dilampirkan adalah benar supaya pengajuan ini tidak ditolak. Setelah pengisian formulir selesai, sistem akan merekomendasikan KPP untuk mengurus pengajuan yang telah dibuat. Selanjutnya, klik menu token untuk mendapatkan kode unik sebagai syarat pengajuan. Klik kirim pengajuan dan tunggu beberapa hari untuk mendapatkan konfirmasi apakah pengajuan ditolak atau diterima. Konfirmasi akan dikirim melalui email. Terakhir, bila status pengajuan sukses, NPWP akan dikirim melalui pos ke alamat yang telah terlampir. Nah, kita akan beranjak ke pembahasan selanjutnya mengenai SPT. Apa itu SPT? SPT atau Surat Pemberitahuan adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kita juga mengenal 3 jenis formulir SPT PPh orang pribadi, yakni formulir 1770 yang ditujukan bagi wajib pajak yang bekerja tanpa ikatan kerja tertentu, formulir 1770 SS yang ditujukan untuk perseorangan atau pribadi dengan jumlah penghasilan kurang dari atau sama dengan 60 juta setahun dan hanya bekerja pada satu perusahaan, serta formulir 1770S untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari 60 juta dan bekerja pada 2 perusahaan atau lebih. SPT wajib diisi dalam bahasa Indonesia oleh wajib pajak dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan wajib menandatanganinya sebelum diberikan kepada kantor pelayanan pajak terdaftar. Dan tentunya saat ini kita dapat mengisi SPT secara online yang disebut sebagai iSPT. Melapor pajak pun sekarang dapat dilakukan tanpa harus pergi kemana-mana, yang perlu kita lakukan hanyalah mengakses jaringan internet. Oleh karena itu, ingat ya, sudah tidak ada lagi alasan untuk kita tidak memiliki NPWP dan tidak lapor SPT. Kewajiban subjek pajak belum berpenghasilan dan dengan penghasilan neto tidak melebihi PTKP. Penghasilan tidak kena pajak berdasarkan PMK 101 tahun 2016 sebagai berikut. Kewajiban yang pertama adalah mengajukan permohonan NPWP non-efektif. Selanjutnya, tidak berkewajiban menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi. Ilustrasi pertama adalah Mawan, seorang pekerja dengan gaji 5 juta per bulan. PTKP yang pertama kita hitung adalah K1, yaitu 63 juta. Lalu kita menghitung penghasilan bruto setahun dengan dikurangkan dengan biaya jabatan, lalu ketemu penghasilan netonya. Karena di sini penghasilan netonya kurang dari PTKP, maka Mawan adalah contoh dari subjek pajak dengan penghasilan neto di bawah PTKP. Ilustrasi kedua adalah Atea, seorang mahasiswa yang belum bekerja dan belum mendapat penghasilan selain uang saku dari orang tua. Atea adalah contoh subjek pajak belum berpenghasilan. Selanjutnya, ada kewajiban wajib pajak PP 23 tahun 2018. Nah, apa sih syarat untuk menjadi wajib pajak yang menggunakan PP 23 tahun 2018? Yaitu adalah wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, batasan 4,8 miliar ini sebenarnya ditargetkan untuk UMKM. Dengan kriteria sebagai berikut, yaitu wajib pajak orang pribadi, atau wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Nah, tarif pengenaannya adalah sebesar 0,5% dan bersifat final. Jadi cara menghitung pajaknya itu dengan mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya ini adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Peredaran bruto adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang yang diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis. Nah, ada batasan waktu untuk menggunakan tarif 0,5% tersebut, yaitu 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma, dan 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk PT. Nah, kita lihat langsung ke kasusnya.
Ibu Rudi adalah seorang pedagang kaos dengan berjualan secara online di marketplace. Usahanya sudah berlangsung selama 4 tahun dan omsetnya dalam setahun terakhir adalah 150 juta. 150 juta ini adalah total dari omset bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, bagaimana cara menghitung pajaknya? Yaitu dengan mengalihkan omset tiap bulan dikali dengan tarifnya, yaitu sebesar 0,5%. Jadi untuk bulan Januari 10 juta dikali 0,5%, yaitu 50.000. Untuk bulan Februari 10 juta dikali 0,5%, yaitu 50.000, dan seterusnya sampai bulan Desember. Dan jika kita total semuanya itu adalah 750.000. Jadi total pajak yang harus dibayar Bu Rudi selama setahun adalah 750.000. Tarif pemotongan pajak berdasarkan UU Perpajakan Pasal 17 Ayat 1. Lapisan penghasilan kena pajak 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta, 15% untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, dan untuk 30% di atas 500 juta. Penerapan tarif pasal 17 ayat 1 umum. 1. Tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. 2. Untuk perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun. Dengan ketentuan A, perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 12. B, dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun adalah sebesar jumlah pada huruf A ditambah dengan jumlah penghasilan yang tidak teratur. 3. Jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak. A. Atas penghasilan bersifat teratur adalah sebesar pajak penghasilan terutang atas jumlah penghasilan dibagi 12. B. Atas penghasilan bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara pajak penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan dengan pajak penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan. Ilustrasi kasus. Untuk yang teratur, Bude memperoleh gaji sebesar 6 juta per bulan, belum menikah dan tidak punya tanggungan sehingga statusnya adalah TK0, PTKP sebesar 54 juta per tahun. Berapa PPh terutangnya? 6 juta dikali 12 bulan sama dengan 72 juta. Menghitung PKP, penghasilan setahun dikurangi PTKP sama dengan 72 juta dikurangi 54 juta, yaitu 18 juta. Gunakan tarif 5%, dikali 18 juta sama dengan 900.000 pajak terutang dalam setahun. Untuk tidak teratur, penghasilan bruto gaji tanpa lembur adalah sebesar 100 juta rupiah. PTKP-nya 54 juta rupiah, sehingga PKP adalah pengurangan bruto dikurangi PTKP 100 juta dikurangi 54 juta sama dengan 46 juta. Gunakan tarif 5%. Kali 46 juta sama dengan 2.300.000 per 12 adalah 141.666 per bulan. Berapa penghasilan bruto gaji ditambah lembur adalah 105 juta per tahun. PTKP sama dengan 54 juta, PKP-nya adalah 105 juta dikurangi 54 juta sama dengan 51 juta. PPh terutangnya adalah gunakan lapisan 5% dan 15%. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000 dan 15% dikali 1 juta sama dengan 150.000. Total PPh terutang dalam setahun adalah 2.650.000. Bagi 12, artinya terutang sebesar Rp220.833 selama sebulan. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kewajiban WP pengguna norma penghitungan penghasilan neto. Apa sih NPPN itu? NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25 atau 29 terutang. Norma penghitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan untuk mencari penghasilan neto. Lalu apa saja sih syarat agar dapat menggunakan NPPN? Menurut Perdirjen nomor 17 tahun 2015,
WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya sebesar 4,8 miliar atau lebih, maka WP tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun apabila omsetnya kurang dari 4,8 miliar, maka wajib melakukan pencatatan, kecuali WP tersebut memilih menyelenggarakan pembukuan. Nah, WPOP yang wajib menyelenggarakan pencatatan tadi, apabila menerima penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final, maka menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan NPPN. Berikut adalah 3 hal penting yang perlu diketahui seputar NPPN. Yang pertama adalah kewajiban WP. WP wajib memberitahukan mengenai penggunaan NPPN kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak bersangkutan. Kemudian, apabila WP memiliki lebih dari satu usaha, maka penghitungan penghasilan neto dilakukan pada masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas dengan memperhatikan pengelompokan wilayah pengenaan norma. Kemudian, untuk dapat mencari penghasilan neto, tinggal mengkalikan penghasilan bruto dengan norma. Lalu, menurut lampiran Perdirjen nomor 17 tahun 2015, besaran norma dikelompokkan menjadi 3 kelompok wilayah, yaitu pertama, kelompok 10 ibu kota provinsi. Yang pertama ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Yang kedua adalah kelompok ibu kota provinsi lainnya. Dan yang ketiga adalah kelompok daerah lainnya. Kemudian berikut ini merupakan contoh ilustrasi perhitungan untuk WPOP yang menggunakan NPPN. Tuan Budi merupakan seorang angkutan publik yang membuka kantornya di Bandung. Statusnya menikah namun belum memiliki anak. Dan diketahui penghasilan Tuan Budi di tahun 2019 adalah sebesar 1 miliar 250 juta. Penghasilan bruto yang ini kemudian dikalikan dengan norma yang tercantum pada lampiran Perdirjen nomor 17 2015, yaitu sebesar 50%, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar 625 juta. Kemudian PPKP untuk Tuan Budi adalah K0, yaitu 58.500.000 dengan rincian PTKP untuk Tuan Budi sendiri adalah 54 juta dan untuk tambahan status kawin sebesar 4.500.000 rupiah. Kemudian menghasilkan penghasilan prapajak yaitu sebesar 566.500.000 rupiah. Kemudian dari situ PHKP-nya kita kalikan dengan tarif pasal 17 yaitu 5%, 15%, 25% tarif pajak progresif sehingga menghasilkan PPh terutang atau PPh kurang bayar sebesar 111.625.000 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas WP yang menyelenggarakan pembukuan. Definisi pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan untuk periode tahun pajak tersebut. Data dan informasi keuangan ini diantaranya antara lain harta, kewajiban dan modal, penghasilan dan biaya, kemudian ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Pada prinsipnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat pertama UU KUP. Namun, kewajiban pembukuan itu dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan perundang-undangan diperbolehkan menghitung penghasilan netonya menggunakan NPPN. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP. Pengecualian ini dilakukan berdasarkan prinsip kesederhanaan, terutama bagi pengusaha skala kecil dan menengah. Di sini kita akan secara khusus membahas tentang WP orang pribadi yang melakukan pembukuan. Tentunya dengan ketentuan dan syarat-syarat yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ilustrasi. Di sini ada Tuan Budi sebagai contoh. Ia adalah seorang akuntan yang membuka kantor di Bandung. Ia sudah menikah namun belum memiliki anak. Tuan Budi di sini dijelaskan bahwa ia melakukan pembukuan dan tidak memilih untuk menggunakan norma dalam menghitung penghasilan netonya. Jadi, dalam perhitungan pajaknya, kita menggunakan penghasilan dan biaya yang tertera dalam pembukuan Tuan Budi.
yaitu penghasilannya 1,25 miliar dan biayanya 650 juta. Kemudian dengan PTKP yang sesuai keterangan di atas, didapatkan PHKP-nya seperti berikut. Setelahnya diikuti dengan perhitungan pajak dengan tarif progresif sebagaimana yang ada dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Didapatkanlah PPh terutang atau kurang bayar yang dimiliki oleh tuan budi pada tahun yang bersangkutan. Terima kasih. Yuk dukung perpajakan Indonesia, karena pembangunan negara butuh partisipasi dari kita.